Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Anggota kami adalah Arisma Cahyani, Devinda Rahmawati, Retna Triwilujeng, Lisnawati, dan juga Harisma. Berikut adalah pembahasannya. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya dari kata budi dan daya, yang artinya semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Sedangkan pengertian Islam menurut istilah yaitu agama samawi yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia agar kehidupannya membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi, kebudayaan Islam merupakan pemikiran suatu bangsa yang diwujudkan dengan tindakan, dengan syarat pemikiran tersebut harus berdasarkan perintah Allah atau ajaran-ajaran dalam Islam itu sendiri. Dasar-dasar kebudayaan. Yang pertama yaitu tauhid atau akidah. Menjadikan kebudayaan mempunyai unsur ketuhanan dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai idealisme berkebudayaan. Yang kedua yaitu syariat atau hukum Islam. Menjadikan kebudayaan mempunyai kendali dan dapat memilah antara kesesatan dan kebenaran. Yang ketiga yaitu maslahat atau akhlak. Menjadikan kebudayaan bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada peran dan fungsi kebudayaan Islam. Bagi Islam, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Agama bagaikan ruh yang datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasad bumi yang siap menerima ruh agama sehingga pertemuan antara keduanya melahirkan peradaban. Budaya adalah tempat Tuhan untuk bereinkarnasi melalui asma, kehendak dan ilmunya untuk mengaktualkan dirinya. Sejarah adalah lokus bagi kehadiran asma-asma Tuhan untuk mengekspresikan dirinya dalam wajah budaya, sedangkan manusia adalah agen Tuhan yang menghubungkan antara kehendak kholik di langit dengan realitas makhluk di bumi. Oleh karena itu, akhlak manusia selalu mengorientasikan diri pada kualitas ilahi di satu sisi dan berbuat baik pada sesama penduduk bumi di sisi yang lain. Agama mengandung dogma dan ajaran keselamatan yang jelas dan tegas yang bersifat maskulin. Namun, ketegasan agama harus diformulasikan oleh bahasa budaya yang penuh bijak, lembut, feminim, dan beradab. Agama sebagai makna dan budaya sebagai bahasanya. Agama sebagai maksud serta tujuan, dan budaya sebagai sarananya. Universalisme Islam adalah ajaran Islam yang ditujukan untuk semua umat manusia, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi sebagai bangsa yang multi, yaitu multi etnis, multi iman, dan multi ekspresi kultural dan politik. Dibutuhkan strategi yang tepat dalam mengelola keanekaragaman tersebut. Perbedaan acap kali menjadi faktor yang memicu terjadinya perbenturan. Jika tidak segera diatasi, bisa mengarah kepada konflik. Secara kritis, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa Indonesia yang umat Islamnya terbanyak di dunia ternyata juga negara yang banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Salah satu pemikiran penting beliau terkait dengan persoalan ini adalah universalisme Islam. Menurut As'ad Said Ali, universalisme Islam sebagaimana pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Disebut sebagai nilai yang universal karena menjadi tujuan syariat Islam. Nilai ini terdapat dalam perlindungan terhadap 5 hak dasar manusia, yaitu perlindungan atas hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak kepemilikan, dan hak berkeluarga. Mempertegas pernyataan tersebut, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa dimensi universalisme Islam bukan sekedar sebagai jargon semata. Ajaran universalisme Islam telah teruji sejarah dan berkontribusi dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat.
Kiai Haji Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa universalisme tercermin pada ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian terhadap unsur-unsur kemanusiaan yang diimbangi dengan kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri. Universalisme Islam memiliki konsekuensi terhadap budaya partikular yang ada di sekitar. Hal ini bermakna bahwa Islam adalah agama yang memiliki pemahaman yang baik terhadap budaya lokal, bukan agama yang memusuhi dan menghilangkan budaya lokal. Upaya ini kemudian diformulasikan secara baik oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam istilah yang unik, yaitu pribumisasi Islam. Substansi pribumisasi Islam adalah bagaimana pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam memahami relasi agama dan budaya. Relasi keduanya terus saja menimbulkan perdebatan tak berujung sampai sekarang ini. Bagi beliau, agama dan budaya adalah dua entitas yang berbeda. Agama berasal dari wahyu bersifat normatif dan cenderung permanen, sementara budaya merupakan kreasi manusia yang sifatnya dinamis. Masing-masing memiliki wilayah independensi, namun demikian, wilayah yang menjadi bidang garapnya sesungguhnya tumpang tindih satu sama lain. Menurut beliau, universalisme Islam tampil sebagai sebuah ajaran yang sempurna dalam 5 buah jaminan dasar. Adapun kelima jaminan tersebut mencakup 1. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum. 2. Keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama. 3. Keselamatan keluarga dan keturunan. 4. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum. Dan yang kelima, keselamatan profesi. Kelima jaminan dasar tersebut menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemikiran tentang universalisme Islam ini penting dipahami secara baik karena dapat menjadi dasar untuk memahami perbedaan yang ada. Pentingnya toleransi didasari oleh beberapa aspek. Yang pertama, toleransi yang menjadi bagian dari kehidupan umat beragama dapat menjadi media untuk meningkatkan ketakwaan. Umat beragama yang memiliki toleransi yang baik secara intrinsik akan berusaha untuk memahami, mendalami, dan menghayati agamanya. Usaha ini dilakukan dalam kerangka membangun relasi sosial yang harmonis. Orang bertakwa itu selain memiliki relasi vertikal yang kuat, juga memiliki relasi horizontal yang kokoh. Kedua, toleransi berkontribusi pada terciptanya stabilitas nasional. Stabilitas nasional penting artinya dalam menciptakan ketentraman dan kesejahteraan warga masyarakat. Munculnya ketegangan, bahkan konflik, berimplikasi pada kacaunya tatanan sosial yang ada. Ketiga, toleransi yang terbangun secara baik berkontribusi positif pada proses pembangunan. Pembangunan membutuhkan biaya, energi, dan konsentrasi yang tidak kecil. Intoleransi yang merajalela menjadi hambatan bagi pelaksanaan pembangunan. Pembangunan akan sulit berjalan dengan baik manakala ketegangan dan konflik masih saja berlangsung. Bahkan sangat mungkin hasil pembangunan rusak oleh konflik-konflik yang ada. Keempat, menguatkan persaudaraan. Persaudaraan itu relasi kemanusiaan yang harus dijaga dengan baik. Sebagai manusia, perbedaan merupakan hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Sikap yang bijak adalah memahami perbedaan tersebut dan menjadikannya sebagai bagian yang dapat memperkaya makna dan nilai kehidupan. Hal ini mensyaratkan satu sikap yang mendasar, yaitu toleransi. Menurut Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada banyak strategi yang dapat dilakukan untuk membangun toleransi. Strategi yang pertama adalah dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai unit sosial yang terkecil memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membentuk karakter anak. Strategi membangun toleransi dari keluarga, sebagaimana digagas oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terasa relevan di tengah konteks kehidupan sosial sekarang ini. Keluarga bukan sekedar tempat berkumpulnya para anggota saja, ia juga menjadi tempat persamaan berbagai nilai, termasuk nilai toleransi. Kedua, membangun dialog. Dialog sesungguhnya selaras dengan dimensi dasar manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Ia membutuhkan orang lain.
Dialog dan interaksi secara intensif dengan orang lain membuat seseorang bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri. Ketiga, pendekatan spiritual. Spiritual merupakan aspek yang terkait erat dengan eksistensi manusia. Ditinjau dari perspektif asal-usul, spiritualitas terdapat pada setiap agama termasuk agama Islam. Akar spiritualitas Islam adalah kesetiaan pada hati nurani sendiri sebagai penjelmaan dari pimpinan Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri dan sebagai cerminan dari fitrah. Keempat, pendekatan sejarah. Pendekatan ini dipilih oleh Kyai Haji Abdul Rahman Wahid berdasarkan realitas bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, sesungguhnya sangat lekat dengan sejarah. Kemudian yang kelima, berpegang teguh pada tradisi. Tradisi ada pada setiap komunitas, kelompok, dan agama. Tradisi dalam konteks ini adalah tradisi Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kosmopolitanisme kebudayaan Islam. Sifat ajaran Islam yang universal, mau tidak mau, telah berpengaruh pada pandangan budayanya yang kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi dan diambil dari seluruh budaya umat manusia. Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan dan sebagainya. Bentuk kosmopolitan kebudayaan Islam. Contoh yang pertama yaitu pada masa awal Islam, Rasulullah berkhutbah hanya dinaungi sebuah pelepah kurma. Kemudian, tatkala kuantitas kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu Romawi. Ia membuatkan untuk Nabi sebuah mimbar dengan 3 tingkatan yang dipakai untuk khutbah Jumat dan munasabah-munasabah lainnya. Yang kedua, dalam perang Ahzab, Rasul menerima saran dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sekitar Madinah. Metode ini adalah salah satu metode pertahanan ala Persia yang beragama Majusi penyembah api. Rasul mengagumi dan melaksanakan saran itu. Beliau tidak mengatakan, ini metode Majusi, kita tidak memakainya. Kemudian yang ketiga adalah, para sahabat juga meniru manajemen administrasi dalam keuangan dari Persia, Romawi, dan lainnya. Mereka tidak keberatan dengan hal itu selama menciptakan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariah. Sistem pajak zaman itu diadopsi dari Persia, sedang sistem administrasi negara atau diwan berasal dari Romawi. Yang keempat, pengaruh filsafat Yunani dan budaya Yunani pada umumnya dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam sudah bukan merupakan hal baru lagi. Seperti dalam dinasti Umayyah di Damaskus menggunakan sistem administratif dan birokratif Bizantium dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian, dinasti Abbasiyah di Baghdad meminjam sistem Persia. Dalam pemikiran, tidak sedikit pengaruh-pengaruh Persianisme atau Aryanisme yang masuk ke dalam sistem Islam. Dalam hal ini, terpantul dengan jelas dalam buku Al-Ghazali. Ia sendiri orang Persia, Nasihat Al-Mulk, Siyasat Namah, yang juga banyak menggunakan bahan-bahan pemikiran Persia. Selanjutnya, mari kita bahas adat istiadat dalam Islam. Dalam agama Islam, terdapat suatu landasan hukum yang dinamakan urf atau adat istiadat. Nah, adat istiadat itu sendiri merupakan kebiasaan yang dijalankan manusia, baik perbuatan maupun bahasa yang digunakan sebagai ungkapan pemaknaan tertentu. Lalu urf terbagi menjadi 2, yakni urf syahih
atau adat yang baik di mana adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan urf fasid atau adat yang buruk yang bertentangan dengan syariat Islam. Contoh urf syahid bisa diwujudkan dalam bentuk seperti halal bihalal, di mana halal bihalal tersebut bisa meningkatkan tali silaturahmi antar umat manusia. Lalu mencium tangan suami sebagai tanda penghormatan dan mencium tangan orang tua sebagai bukti kebaktian pada orang tua. Lalu kita akan menuju pada wujud akulturasi dari budaya Islam itu sendiri. Ketika dakwah Islam sudah merambah ke seluruh dunia, maka terjadilah percampuran budaya setempat dengan budaya-budaya Arab. Akulturasi tersebut bisa menciptakan kompromi dan sinkretisme, di mana kompromi adalah Islamisasi budaya, yakni mempertahankan budaya lokal tapi tidak menentang agama Islam. Sedangkan sinkretisme adalah percampuran budaya Islam dengan budaya lokal. Namun di sana terdapat penyelewengan syariat Islam di dalamnya. Lalu langsung saja pada perwujudan akulturasi ajaran Islam dengan budaya Indonesia. Pada seni bangunan, terutama pada masjid, terdapat percampuran antara budaya asli Indonesia dengan budaya Islam. Yang pertama, yakni atap pada salah satu masjid terpopuler di Indonesia, yaitu Masjid Agung Demak. Atap pada masjid ini bukan berbentuk kubah, melainkan berbentuk 5 segi 5 dengan tumpang semakin ke atas semakin kecil. Tumpang ini berjumlah 3 atau ganjil. Model atap tumpang ini diambil dari konsep Meru dari masa Hindu-Buddha di Indonesia. Dan jumlah ganjil pada atap tersebut melambangkan 3 tahap keberagaman seorang muslim, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sama dengan menara Masjid Kudus pada gambar tersebut, yang dimana atap tersebut memiliki atap dengan tumpang 3. Selanjutnya ada tata letak masjid. Pada umumnya, masjid didirikan di dekat istana, atau kalau zaman sekarang bisa disebut kantor pemerintah. Lalu di sebelah utara atau selatan kantor pemerintah atau istana tersebut terdapat alun-alun atau lapangan tempat berkumpulnya warga setempat. Nah, ketiga tempat ini merupakan simbol dari 3 kekuasaan yang biasa disebut sebagai trias politika, di mana masjid melambangkan Tuhan, kantor pemerintah melambangkan raja atau pemimpin, sedangkan alun-alun atau pasar melambangkan rakyat. Masjid diletakkan di sisi barat alun-alun dan pasar serta kantor pemerintah melambangkan kalau kekuasaan Tuhan berada di atas kekuasaan raja dan rakyat. Lalu, alun-alun serta pasar dan kantor pemerintah ditempatkan sejajar dikarenakan hal tersebut melambangkan bahwa di hadapan Tuhan, raja dan rakyat memiliki kekuasaan yang sejajar atau sama, di mana rakyat maupun raja harus tunduk kepada Tuhan. Pada makam Islam biasanya diabadikan dengan nisan atau batu yang disebut kicing atau jirat yang bertuliskan kaligrafi ayat Al-Quran atau hadis. Juga pada makam biasanya diberi cungkup atau bisa disebut sebagai rumah yang mirip seperti candi. Sebagai contoh, makam Maulana Malik Ibrahim. Lalu ada juga sistem penanggalan yang dimana pada masa Hindu-Buddha terdapat kalender Saka yang berdasar pada peredaran matahari atau yang disebut Komariah. Lalu pada masa Sultan Agung Raja Mataram Muslim, kalender tersebut yang awalnya berdasarkan pada peredaran matahari berubah menjadi berdasar pada peredaran bulan atau Syamsiah. Nama-nama bulan pada kalendernya pun juga turut mengalami perubahan. Dari nama seperti Srawana, Badra, Asuci, Kartika diubah menjadi Suro, Sapar, Mulut, Recep, Ruah, Pasa, dan lain-lain. Perayaan keagamaan. Yang pertama ada selamatan atau selamatan. Selamatan awal muasalnya yaitu pemberian sesembahan atau sesaji kepada dewa-dewa untuk memohon keselamatan dan kebaikan. Biasanya seperti ini, yaitu sedekah bumi atau sedekah laut. Namun, semakin berkembangnya Islam, selamatan jadi semacam pesta yang melibatkan sekelompok orang atau masyarakat untuk bertujuan memohon kepada Tuhan. Acara selamatan biasanya terdiri atas pembaca doa, pembaca Al-Quran, dan sholawat, kemudian dipadu dengan unsur adat yang dilambangkan dalam makanan. Yang kedua ada sekaten. Sekaten sebutan untuk perayaan Maulud di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Dimulai pada saat Maulud diperkenalkan oleh Raden Patah di Demak. Ribuan orang Jawa beralih ke agama Islam dengan mengucapkan syahadatain, yaitu pengakuan percaya kepada agama Islam. Dari sinilah kalimat sekaten berasal.
Dan tradisi ini diteruskan oleh sultan-sultan selanjutnya sehingga menjadi acara tahunan. Seni wayang. Melalui seni wayang, para wali menyisipkan ajaran-ajaran dan pesan moral Islam di dalamnya, di mana sebelumnya wayang kental akan budaya Hindu dan Buddha. Bahkan wayang dikonstruksi ulang dengan memasukkan teologi Islam sebagai pengganti teologi Hindu. Contohnya, yaitu kalimat syahadat, pengakuan iman dan Islam merupakan jimat paling sakti yang disebut dengan jimat kalimat sada, kemudian cerita menak atau kepahlawanan Islam. Seni sastra. Sebelum Islam masuk, para empu sudah bisa menghasilkan karya sastra dengan corak agama Hindu-Buddha seperti Mahabharata, Ramayana. Setelah Islam masuk, karya sastranya berupa hikayat, syair, suluk, babat, dan lain-lain. Contohnya, hikayat Marakarma, hikayat Raja-Raja Pasai, syair Siak Tri Indrapura, babat Tanah Jawi, dan masih banyak lagi. Seni tari dan musik. Tari Zapin di Kepulauan Riau berasal dari bahasa Arab. Zafan yang berarti penari atau langkah kaki. Tari ini berasal dari daerah Hadramaut, Yaman, Arab Selatan yang masuk dibawa oleh saudagar Yaman pada sekitar abad ke-13 Masehi. Tari Zapin digunakan sebagai salah satu media dakwah di Nusantara. Contoh seni musik yaitu musik gambus dan marwas. Gambus menjadi pengatur ritme dan marwas untuk temponya. Gambus adalah oud, sejenis gitar Arab berbentuk bulat, sedang marwas adalah gendang berukuran kecil berbentuk silinder. Contoh tari lain yaitu tari sedati dan saman di Aceh, kuntuk Banyuwangi, Panjidur Yogyakarta, Kibrasiswa Mendut, Magelang, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan pertama yang menerapkan hukum Islam. Kemudian diikuti dengan berdirinya Kerajaan Demak, serta kerajaan lain yang berkembang begitu pesat seperti Gresik, Mataram, Tuban, Jepara, Pasuruan, Surabaya, Banten, Cirebon, Jayakarta, Banjarmasin, Makassar, Ternate, dan Tidore. Hukum Islam yang telah diberlakukan yaitu penggunaan mata uang emas dinar di Kerajaan Samudra Pasai, peradilan Islam di Kerajaan Mataram, pelaksanaan kewajiban sholat, puasa di Kerajaan Aceh, bahkan Sultan Iskandar Muda pernah menerapkan hukuman rajam terhadap putranya yang berzina. Hukuman potong tangan bagi pencuri di atas 1 dinar di Kerajaan Banten. Seni aksara. Yang pertama, khat atau kaligrafi. Huruf-huruf Arab yang ditulis dengan sangat indah disebut dengan seni kaligrafi atau seni khat. Kalimat yang ditulis bersumber dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Contohnya, peninggalan batu nisan kuno, makam milik Al-Saleh, dan makam marmer Ratu Nahrasyiyah, Samudra Pasai. Selanjutnya yaitu aksara Arab Pekon. Aksara Arab Pekon adalah tulisan berhuruf Arab atau hijaiyah, seperti yang digunakan dalam Al-Quran, lengkap dengan tanda bacanya, harokat atau sandang, akan tetapi berbahasa Jawa. Pada awal Islam, abad ke-15 sampai 16 Masehi, banyak peninggalan manuskrip dalam bentuk lontar berbahasa Jawa Media, sebagaimana digunakan dalam kitab Pararaton. Kosakata. Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam, seperti dalam istilah hukum dan politik. Contohnya, halal, haram, hakim, mahkamah, adil, sultan, dan lain-lain. Adapun istilah dalam kemasyarakatan, contohnya musyawarah, mufakat, selamatan, tasyakuran, hajatan, dan lain-lain. Dalam istilah yang diadopsi dari Islam, tentunya perlu membedakan mana yang Arabisasi, mana yang Islamisasi.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.